Mitos atau fakta? Benarkah hukum tertinggi adalah keselamatan para pejabat? Aduh, Bunda ketawa, kenapa nih Bunda ketawa nih? Selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kembali lagi kita ke sesi Sersan Serius Tapi Santai. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Langsung aja yuk kita sambut. Selamat datang Ibu Hamidah Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Chandra. Gimana kabarnya Bu, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu biar semakin akrab, kalau Chandra manggilnya Bunda boleh? Boleh. Oke, Bunda boleh. Sekali Bunda panggil ya. Mbak juga boleh. Oh, kakak, sepertinya kakak ya. Sebagai informasi tambahan ya guys ya, Bunda itu pernah menjabat sebagai Kompolnas pada periode 2012 sampai 2016, dan Bunda juga merupakan aktif sosial yang aktif pada bidang perempuan, anak-anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti hari ini tema yang kita bawa adalah diskon 60% pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Untuk tambahan ya guys, siapa sih Jaksa Pinangki itu? Jaksa Pinangki itu adalah jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat pada fatwa bebas Joko Chandra. Nah, kemarin nih pada tanggal 15 Februari 2021, tiba-tiba jaksa tersebut mendapat diskon 60% yang sebelumnya hukumannya 10 tahun dengan denda 600 juta, subsidiar 6 bulan menjadi 4 tahun 500 juta dan subsidiarnya 6 bulan. Adil nggak sih guys, kira-kira nggak nih? Padahal ya setelah aku baca-baca, pertimbangan ini berdasarkan karena Jaksa Pinangki mempunyai anak balita yang berusia 4 tahun dan juga merupakan perempuan yang harus mendapat keadilan, perhatian, dan perlindungan hukum. Kalau menurut Bunda sendiri nih sebagai pakar hukum, menanggapi kasus Jaksa Pinangki bagaimana Bunda? Ya, kasus Jaksa Pinangki ini adalah salah satu kasus yang sangat menarik perhatian ya, karena semua orang kan terkaget-kaget pada awalnya seorang jaksa ya, dengan masa lalunya yang suram, saya bilang ya, suram gitu, dengan beberapa tragedi atau kasus yang tiba-tiba dia terkait dengan kasusnya Joko Chandra, ya bukan Mbak Chandra ya, kasus Joko Chandra, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri 10 tahun. Ya, pada saat itu orang merasa happy sedikit lah gitu ya, wah kena 10 tahun gitu kan ya. Dan ini menjadikan, karena semuanya terbukti ya, dia juga mengakui ya dan juga menunjukkan penyesalannya. Dan tiba-tiba juga dia menunjukkan dirinya menjadi seorang yang syar'i ya, menggunakan jilbab panjang misalnya seperti itu ya. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa proses yang terjadi di pengadilan negeri itu mungkin sudah mempertimbangkan berbagai unsur yang dilakukan ya. Satu mungkin unsurnya adalah unsur perbuatannya tadi, ada korupsi ya. Kemudian ada konspirasi seperti itu. Nah, kemudian cepat-cepat rupanya gini mengajukan banding. Nah, ketika diajukan banding lalu putuslah putusan hakim di tingkat banding ini yang memberikan korting yang luar biasa ya. 60%. Iya, 60%. Mungkin kalau ini baru menurut saya sih baru terjadi dalam sejarah gitu. Seseorang mendapatkan diskon sampai 60% gitu. Nah, ya, dan untuk sebuah kejahatan korupsi gitu. Nah, kalau kejahatannya misalnya penganiayaan atau penipuan dan penggelapan misalnya karena ada unsur yang meringankan di mana kerugian korban sudah diganti misalnya, ya kita tidak merasa kecewa gitu ya. Ya sudah baguslah seperti itu. Tapi ini sebuah korupsi, sudah sebuah konspirasi ya. Ini diberikan potongan hukuman yang sangat mengejutkan ya, mengejutkan kita ya, 60% sangat banyak 60%. Dan pada saat itu
terhadap jaksa pinangki pun tidak segera dieksekusi dan dia juga masih terima gaji, ya artinya apa? Artinya perbuatannya itu tidak dianggap sebagai korupsi oleh instansinya, kan begitu. Jadi instansi yang mungkin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa pinangki itu mungkin terjadi pada orang lain juga. Nah, ini yang kita sebut terjadinya banalisasi dalam tindak pidana korupsi, dalam kejahatan korupsi, di mana sebagian besar orang, ya instansi khususnya melihat bahwa korupsi itu bukan sebuah kejahatan, tapi mungkin risiko pekerjaan, ya mungkin kehilafan. Ya, saya jadi ingat malah ketika terjadi penyuapan oleh Fahmi Darmawansyah itu yang suaminya Inneke kepada Kalapas. Dia juga diberikan diskon terhadap hukuman. Salah satu pertimbangannya dikatakan bahwa apa yang dilakukan Fahmi itu adalah bentuk kedermawanan, sodakoh infak gitu ya kepada Kalapas. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada pandangan-pandangan yang muncul bahwa kejahatan korupsi itu jadi banal, jadi dangkal. Ya, orang tidak lagi melihat, ya. Seperti sekarang misalnya kasusnya bansos, ya. Juliari Batubara ya. Nah, Juliari Batubara. Tiba-tiba dia menghimbau ya kepada Pak Hakim, wah saya harus dibebaskan karena keluarga saya sangat menderita. Gitu. Berarti kalau kayak gitu yang menderita hanya dia saja, padahal dia kejahatannya luar biasa ya. Kejahatannya bagaimana dengan uang yang dia korupsi itu yang seharusnya diterima oleh masyarakat, kan seperti itu. Padahal kalau misalkan 60% sebenarnya buat cewek tuh senang Bu, obral baju 60%, siapa yang gak suka ya Bu ya. Tapi ini kita sebagai pengamat, entah itu mahasiswa, masyarakat umum, semuanya menilai 60% itu gak adil sama sekali. Karena apa? Hanya pertimbangan sebagai perempuan, dia punya anak, dia punya keluarga. Sementara ketika kasus itu terjadi di salah satu pulau kita punya di Indonesia ini, di Aceh, juga ada salah satu ibu yang dipenjara karena melanggar undang-undang ITE. Dia dipenjara memang 3 bulan Bu, tapi dia mempunyai bayi yang sedang harus disusui. Kewajiban ibu itu harus disusui, tapi entah kenapa dari pihak pengadilan tidak memberikan keringanan sama sekali, sehingga si ibu harus membawa anaknya ke dalam sel. Lah, kalau kita melihat kasus Pinangki, sepertinya anak 4 tahun kan nggak perlu disusui sebenarnya ya Bu ya. Adik kalau 4 tahun masih disusui gimana nih ya Bu ya? Ya, sebenarnya ada kasus lagi untuk membandingkannya, Angelina Sonda. Okay. Ya. Berapa nilai korupsi Pinangki? Pinangki 7 triliun. Kalau dirupiahkan 7 triliun, kalau misalkan dolar 5 US dollar. Nah, 5 juta US dollar. Ya, 5 juta US dollar. 7 triliun. Angelina Sonda itu kan juga memiliki bayi saat dia diputus hukuman 10 tahun ya, untuk sebuah korupsi yang dia lakukan yang nilainya sekitar 2 miliar. Nah, saat itu juga tidak ada pertimbangan bahwa Angelina Sonda ada seorang perempuan, dia seorang janda ya, punya anak kecil juga nggak ada. Ya karena dia bersalah ya harus dihukum, kan seperti itu. Nah, ini kita sulit kenapa sih ada keistimewaan hak privilege yang diberikan oleh penegak hukum, jaksa maupun hakim kepada jaksa Pinangki. Ini yang kita nggak tahu ya, yang belum terungkap tuh itu. Apakah dia ini hanya sebuah bemper yang disiapkan oleh permainan backing belakang ya Bu ya? Iya, untuk beberapa orang, untuk menyelamatkan orang lain, sehingga dia bemper, ada kamu ngaku aja, kamu begini-begini, nanti soal hukuman saya yang ngatur, misalnya kayak gitu. Nah, ini memang ya kita hanya bisa mengelus dada ya. Dan tambah parah sih menurut saya penegakan hukum itu, karena apa? Justru kemarin juga, ini juga menjadi penyesalan bagi kawan-kawan yang aktivis anti korupsi itu, bahwa dalam pidato kenegaraan Presiden pun sudah tidak memasukkan sebagai pemberantasan korupsi ini sebagai prioritas. Kemarin itu kalau tanggal 16 kita mendengarkan nggak ada lagi gitu. Nah, sehingga kita melihat kalau begitu, yang tadi saya katakan konsep bahwa kejahatan korupsi menjadi banal, ya akan menjadi kenyataan bahwa mungkin besok-besok kejahatan korupsi itu sudah tidak perlu dihukum. Gitu kan, tidak perlu dihukum gitu. Nah, ini kalau yang melakukannya penegak hukum, misalnya entah polisi, entah jaksa, entah hakim, diberi keringanan yang seringan-ringannya, tidak usah ditahan di rumah
tahanan negara, misalnya ya lapas lembaga pemasyarakatan misalnya. Kemudian dia juga tidak dipecat misalnya. Nah, mungkin saja terjadi kalau presiden saja tidak perhatian gitu ya, tidak menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi di negara ini. Nah, maka kita akan melihat bahwa gerakan-gerakan anti korupsi ini akan mengalami hambatan yang sangat besar ya, meskipun kita masih ada beberapa organisasi yang konsisten terhadap kejahatan korupsi ini. Tetapi ini kalau tidak didukung oleh pemerintah, otomatis gimana bagi jalan ya Bu ya? Melemah sekali di sini kita lihat. Kita khawatir lagi nanti akan ada upaya-upaya untuk pembungkapan melalui penegakan hukum. Jadi justru orang yang protes terhadap kejahatan korupsi itu malah dikriminalisasi oleh penegak hukum. Nah, ini menjadi hal yang kita pikirkan juga ya, bahwa dalam beberapa diskusi dengan pakar-pakar hukum itu ada aturan-aturan ke sana. Chandra kan juga aktif ya Bu ya, karena Chandra berarti Chandra kaum muda istilahnya ya Bu di sini ya Bu ya. Chandra sering ngikutin di IG tuh bangsa mahasiswa, bergerak mahasiswa. Di situ lebih mencetuskan kalau kita itu bukan lagi negara demokrasi Bu, kita sedang membentuk sebuah negara elit oligarki. Karena tadi setelah Chandra dengar dari pembicaraan Bunda menjelaskan kalau semisal memang nanti adanya kalau jasa penegak justru semakin membebaskan korupsi. Bunda sendiri setuju nggak sih Bunda kalau ini kita sedang membentuk negara elit oligarki sebenarnya? Ya, itu mungkin bisa terjadi ya kalau melihat gerakan-gerakan maupun dalam bentuk kebijakan atau dalam bentuk tingkah laku politik ya. Ini memang negara kita sedang mengarah kepada perubahan ya, kepada perubahan itu. Nah, kita lihat misalnya wacana presiden 3 periode. Itu sudah jelas-jelas tidak diatur dalam konstitusi, tapi kemungkinannya adalah perubahan dari Undang-Undang Dasar ya, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini mungkin saja terjadi. Lalu tiba-tiba KPU mengatakan bahwa pilkada tidak akan dilakukan, pemilu tidak dilakukan tahun 2024, tapi mungkin mundur. Itu menyalahi ya Bu ya? Nah, ini semacam sinyal menurut saya gitu, semacam sinyal bahwa ada kekuatan yang ingin dipertahankan, ya. Ada pola pemerintahan yang sedang dipersiapkan gitu untuk menuju ke sana. Jadi kalau tahun 2024 dianggap terlalu pendek, terlalu singkat ya, kemudian mereka akan memperpanjang supaya pola yang mereka siapkan ini bisa diterapkan. Dan ini saya memang berharap banyak kepada kaum milenial kritis ini ya. Termasuk tuh ya Mbak Intan dan Mbak Selvi. Ada Mas Mojo juga, ya. Saya ingatnya kok Mas Joko ya. Tapi jangan Joko Chandra ya Bu ya. Iya, soalnya Joko Chandra. Itu dia. Pas. Padahal kita tahu ya Bu ya, peristiwa paling besar itu peristiwa 98. Jangan sampai terulang lagi dengan adanya mahasiswa melihat hal pemerintah seperti ini, padahal kita tahu kita mahasiswa udah mulai kritis, kita pengen kita lebih baik lagi menghilangkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme, pengen banget kita mahasiswa itu menghilangkan. Kalau semisal begini terus, dari pandangan Bunda, tahun peristiwa 98 bakal terjadi lagi nggak nih Bun? Ada situasi yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi pada saat tahun 90 sampai 98 itu memang kondisi masyarakat kita, kondisi pemerintahan ya maupun kondisi masyarakat itu masih netral ya. Kondisi masyarakat itu masih netral. Artinya kalau sampai mahasiswa itu bergerak itu karena tidak dipengaruhi oleh siapapun gitu. Tapi saat ini kan susah ya. Ada mahasiswa baru kritik saja, rektornya sudah mungkin mendapatkan teguran seperti itu ya. Nah, jadi situasinya sudah berbeda ya. Saya sih nggak yakin itu bisa terjadi ya, karena polanya sudah berbeda, situasi kita berbeda. Nah, kita pakainya konstitusi aja gitu. Jadi secara konstitusional saja, misalnya memang itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ya, atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Lah ini
bisa berproses di sana. Tetapi kalau gerakan-gerakan masyarakat kayaknya berbeda situasi aja sih. Oke, berbeda situasi ya Bu ya. Semoga aja, saya juga pengennya 98 nggak benar-benar terjadi karena orang hilang, keluarga kehilangan itu sangat-sangat berat kayak gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita pun nggak tahu pandemi kapan selesai ya Bu ya. Tapi kok sepertinya pemerintah memainkan drama, mengalahkan drama Korea malah Bu. Banyak dong yang nonton berarti ya. Banyak sekali Bu. Soalnya saya sendiri walaupun ya saya bilang saya semester 3 ya Bu ya, karena saya masih semester muda, saya benar-benar menanggapinya saya sendiri yang masih belajar kok bisa sih 60% itu diberikan secara mudah. Kenapa peradilan perempuan? Berarti saya perempuan ini saya mendapatkan kebebasan nanti kalau misalkan saya berbuat salah. Iya, nanti bilang dong, bilang saya pengen seperti Jaksa Pinangki gitu, dapat diskon gitu ya. Kita nggak menemukan keadilan ya Bu ya. Oke Bu, lagi ini ada kalau semisal nih Bu, penegak hukum tidak memberikan hukuman maksimal kayak tadi pada kasus-kasus yang akan terjadi yang akan datang, sebenarnya bukan cuma Pinangki ya Bu, udah banyak banget yang diberikan hukuman tidak adil. Sekiranya lebih baiknya tuh pemerintah melakukan apa sih Bu untuk pembersihan ini? Di dalam membuat putusan terhadap sebuah perkara, hakim memiliki asas kemandirian dan kebebasan. Kemandirian. Iya, dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Gitu. Jadi tidak boleh presiden intervensi misalnya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, oleh hakim gitu. Karena dia ini dijamin oleh undang-undang bahwa hakim itu memiliki kebebasan dan kemandirian. Nah, makanya ada hak untuk upaya hukum. Nah, karena asas ini lalu diimbangi dengan hak untuk mendapatkan upaya hukum, banding, kasasi, PK, seperti itu. Cuman masalahnya kan orang yang boleh mengajukan banding juga atau kasasi ini kan juga pihak yang berperkara kan, ya, jaksa KPK misalnya ya, jaksa dari kejaksaan misalnya, dari terdakwa misalnya. Lah sekarang jaksanya tidak mengajukan, apalagi Pinangki ya nggak mungkin mengajukan. Jadi ya sudah berhenti sampai di situ, dan itu tidak bisa diganggu gugat gitu karena pihaknya dibatasi siapa yang boleh melakukan pengajukan upaya hukum gitu, dan upaya hukum itu hak ya, jadi orang boleh mengajukan boleh tidak gitu. Jadi kita juga tidak dapat memaksa jaksanya itu supaya mengajukan kasasi dalam kasus Pinangki. Nyatanya kan tidak, sudah inkrah sekarang ya, sudah inkrah, sudah dilaksanakan. Jadi Pinangki nanti 4 tahun, nanti dapat remisi, mungkin remisinya sudah. Remisinya menunggu ya Bu ya? Iya, remisinya sudah menunggu. Remisinya 2 tahun udah mungkin ya. Jadi nanti 2 tahun aja atau 1,5 tahun. Sudah tercium bau-bau remisi berjalan seperti iya, apa di sini? Sudah. Jadi kalau remisi orang dapatnya 10 hari, ya dia dapatnya 10 bulan. Luar biasa sekali sekarang penegak hukum keistimewaannya ya Bunda ya. Oke kawan, guys nih tadi kita udah fokus ke masalah Jaksa Pinangki, udah terlalu serius nih. Gimana kalau selanjutnya kita main games nih? Bunda mau nggak nih main games sama Chandra? Oh ya boleh. Okay. Di sini sebenarnya ini gamesnya tuh simpel banget loh Bunda. Kita cuma memberikan 2 jawaban nih. Bunda cuma boleh jawab mitos atau fakta. Untuk penjelasannya itu nanti di sesi terakhirnya aja. Tapi ini tanggapan Bunda sendiri, sebenarnya mitos atau fakta ya Bunda. Di sini Chandra ada 6 pilihan, Bunda boleh pilih 3 deh Bunda. Ya. Monggo Bunda pilih dulu yang mana? Oke, Bunda udah 3. Boleh Chandra bacakan Bu? Boleh. Oke, Chandra bacakan ya Bunda ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau yang menjawab bukan saya ya? Aduh, yang menjawab siapa nih Bu? Ya Mbak Chandra dong. Aduh. Nanti kalau yang jawabnya Chandra kan di sini sebagai ya mahasiswa muda ceritanya nih Bunda gitu nih. Ya. Kalau muda ya. Ya jadi karena Chandra masih semester 3 gelarnya mahasiswa muda. Mudanya ditekankan dong Bunda. Nih ya Bunda ya, kita yang pertama. Bagaimana pendapat Bunda? Apakah benar gratifikasi adalah budaya Indonesia? Pertanyaannya susah. Bunda, mitos atau fakta? Ya, mitos. Itu hanya mitos ya Bunda ya. Mitos ya kawan ya, mitos. Kalau pertanyaan kedua selanjutnya itu mengenai mitos atau fakta. Benarkah hukum tertinggi adalah keselamatan para pejabat?
no way no ya. Nungguin kan nih? Nungguin lah, masa enggak Bunda? Gimana kata Bunda, mitos atau fakta nih? Ya, mitos. Mitos juga. Udah 2 mitos nih Bunda, kok kayaknya Nggak ada yang fakta. Nggak ada yang fakta berarti. Aduh. Pertanyaan terakhir Bunda. Mitos atau fakta? Benarkah pengurangan hukuman berlaku untuk narapidana yang telah berkeluarga Bunda? Ya, kalau ini bisa. Ini sebenarnya juga jawabannya harusnya mitos, tapi kata dari tadi mitos semuanya. Berarti kalau yang ini mitos atau fakta nih Bunda? Ya, fakta deh, fakta. Ini fakta, oke. Tadi kita udah dapet 3. Yang paling berkesan di Bunda tuh pertanyaan yang nomor berapa dulu Bu? Yang Bunda? tadi yang untuk menyelamatkan pejabat itu. Oh, menyelamatkan pejabat ya Bunda. Soalnya saya kan juga pernah jadi pejabat. Kalau ada hukum seperti itu kan wah gitu. Soalnya sini Chandra membacanya oleh situs mahasiswa Bunda kan. Oh, Jadi gitu. makanya Chandra bawa kembali. Benarkah benar atau enggak nih, kan Bunda juga pakar hukum, pernah menjabat juga. Bunda kan tahu seluk-beluknya seperti apa ya Bunda ya. Kalau hukum tertinggi adalah keselamatan para pejabat, manusia pribumi yang menyelamatkan siapa Bunda? Menyelamatkan diri sendiri. Oh, menyelamatkan diri sendiri. Oke, Chandra bakal berusaha. Iya, menyelamatkan diri sendiri. Yang nyatanya kan kalau PPKM kita ditutup-tutup semuanya, orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kerja. Kan pemerintah nggak ngasih bantuan. Katanya di Kota Tegal itu tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini mitos ya, bukan fakta ya. Chandra orang Tegal, Iya. Chandra Dapat nggak dapat Bunda. Nah, itu nggak dapat. Saya juga nggak dapat. Nah, itu harusnya nanti saya minta ya. Saya pernah dapat, tapi pernah dikirimi juga sih waktu saya masih isoman. Nah, itu artinya kan ketika terjadi kita nggak bisa kerja, nggak punya uang, nggak bisa kan harus usaha sendiri. Jadi harus menyelamatkan diri sendiri. Tuh Bunda, berarti kalau tadi Bunda bilang benar mitos kalau hukum tertinggi adalah keselamatan para pejabat, itu sebagai pembandingnya apa Bunda kalau itu mitos? Ya karena negara kita negara hukum. Yang jelas betul negara kita negara hukum ya Bunda ya. Jadi semuanya harus kembalikan kepada konstitusi dan hukum. Semua warga negara persamaan hukumnya adil ya Bunda, Iya, tanpa memandang betul. pejabatan. Kalau yang Itu asasnya ada itu. Sayangnya baru semester 3 dia belum belajar itu. tapi saya senang loh Bunda, semester 3 udah menanyakan Bunda, ya ampun bangga banget. Tadi malam Chandra gak bisa tidur Bunda. Chandra deg-degan bahwa takutnya tuh aduh ini gimana nih jatuhnya nih. Kalau tadi Bunda, benarkah gratifikasi adalah budaya Indonesia? Ya, enggak ya. Gratifikasi Karena ya, masih Bunda, banyak ya? orang yang tidak melakukannya. Ya. Orang memilih untuk tidak melakukannya. Orang baik masih banyak ya Bunda Iya, ya, orang baik tapi masih yang banyak, terlihat orang jahatnya ya Bunda. Ya? Betul. Cuman kebetulan yang jahat itu adalah pejabat, tokoh publik misalnya kan. Nah, sehingga terlihat seolah-olah itu semacam budaya di kalangan mereka gitu, tetapi tidak di kalangan masyarakat. Oke, tadi kalau yang terakhir Bunda, benarkah pengurangan hukuman berlaku untuk napi yang telah berkeluarga? Ini fakta ya Bunda, jawabnya fakta ya? Iya, fakta. Itu fakta gimana Bunda? Iya, Yes, maksudnya dapat itu materi bisa- pembelajaran. Maksudnya itu bisa menjadi salah satu faktor untuk meringankan hukuman. Dan itu tidak orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau seorang ibu tadi ya, seorang ibu yang kena pencemaran nama baik ya, penghinaan undang-undang ITE, dia punya anak. Nah, ini harusnya hakim memberikan sebuah pertimbangan ya, bahwa menghukum akan tidak bermanfaat gitu. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan begitu, harusnya seperti itu bisa dijadikan pertimbangan ya. Berarti sebenarnya di pengadilan pun hakim berhak tidak memberikan keringanan pada kasus bansos karena memiliki keluarga yang soleha dan sedang menderita. Ya, solehanya gimana sih? Chandra juga bingung Bunda. Iya, ikut jalan-jalan kok. Pokoknya uangnya juga dipakai bersama ya Nah, Bunda. Ya. itu. Berarti sebenarnya di sini harus ada peran hakim sebagaimana adil-adilnya ya Bunda, sebagai tangan Betul. Tuhan di sini Ya, ya Bunda. jadi Ya. karena kan pasal 283 KUHP misalnya mengatakan bahwa untuk membuat putusan itu kan hakim harus mempertimbangkan 2 alat bukti yang sah dan keyakinan. Jadi hakimnya harus yakin bahwa dia bersalah. Mungkin hakimnya yakin dia bersalah, tetapi apakah dia pantas dihukum? Seperti itu kan. Nah, ketika mungkin jaksa pinangki ini kemudian hakimnya melihat, ya kasihan ya kamu cantik, masa masuk penjara sih gitu ya. Itu misalnya Kamu kayak cantik gitu. diskon deh kayak Ya, gitu ya Bunda. kayak Ya. gitu. Ya,
kira-kira seperti itu. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke guys, tadi kita udah dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dari Bunda. Kita udah tahu ya gimana tadi kalau misalkan Jaksa Pinangki kasus seluk-beluknya seperti apa, kenapa alasannya, kita bandingkan dengan kasus lainnya seperti apa. Kita jadi menjawab, kita semakin pintar hukum. Apalagi kita nih yang mahasiswa Fakultas Hukum ya, harus kita belajar, harus kita tonton juga nih. Penting nih Jaksa Pinangki diskon 60%. Siapa yang gak mau diskon 60% ya Bunda ya? Iya. Terima kasih Bunda buat waktu dan kesempatannya. Chandra minta berarti jangan sekali mah deh pesan-pesan buat Bunda, buat teman-teman Chandra juga yang juga merupakan murid dari Bunda nih untuk penilaian hukum yang sedang sekarang terjadi. Iya, kuliah di Fakultas Hukum ini kan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara lebih dalam ya, intens kepada ilmu hukum. Kuasai dulu ilmu hukumnya ya. Kemudian setelah itu, nah baru kita melihat bagaimana fakta di lapangan. Jadi kalau misalnya kita membahas sebuah masalah, kita pelajari dulu ya dasar-dasar hukumnya, kemudian kita bisa menyampaikan pendapat. Jadi saya berharap bahwa karena sekarang kuliahnya daring ini memang agak repot ya, karena kita tidak leluasa. Saya sendiri juga merasa tidak leluasa dalam. Chandra nunggu diajar offline sama Bunda. Nah itu nanti kalau nanti sudah PPKM-nya level 2 atau level 3 kita sudah boleh tatap muka. Nah saya juga berharap inginnya ya kuliahnya tatap muka, sehingga di situ muncul kesempatan bagi dosen dan mahasiswa juga untuk berdiskusi tentang masalah-masalah hukum. Jadi tetap semangat ya, tingkatkan minat untuk belajarnya lebih bagus ya, lebih rajin membaca, dan kuncinya adalah read the book. Jadi harus baca buku. Makanya kalau mata kuliah saya kan selalu saya selipi bahwa kamu harus baca minimal 2 buku seperti itu. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Mbak Chandra, terima kasih juga. Saya senang sekali diundang ya. Saya juga senang banget bisa bicara sama Bunda face to face. Nanti kita bahas soal yang lain-lain ya. Siap Bunda. Nanti sama Chandra lagi ya Bunda. Jangan bosan-bosan Bunda sama Chandra. Boleh. Siap. Habis ini nomor antrian Ibu Selfie. Oke guys, kalau dari saya pendapat pribadi setelah saya bicara sama Bunda, saya mendapatkan sebuah kata-kata yang cukup bagus. Nilai hukum semakin mahal, bukan keadilan ya sebagai pertimbangan, membuat hukum semakin lemah karena status kasta yang berbicara. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Jangan lupa share juga ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.